Ya, Eh, Mungkin untuk kawan-kawan, terima kasih nih udah bisa gabung di obrolan pojok Forsi. Jadi Mbak Linda, Mas Adi, Mas El, ini obrolan pojok ini kan sesungguhnya kayak ritual yang selalu ada di Forsi gitu loh. Setiap datang tuh ada saja substansi yang selalu dibahas, melihat persoalan dengan perspektif yang kayaknya agak unik-unik gimana gitu. Nggak sama dengan kebanyakan orang punya gagasan. Nah, ini selalu ada di ruang pojok Forsi lah gitu. Nah, tapi kemudian karena situasi yang kita meet up itu sekarang ini tuh susah, tampaknya bakal kosong nih kalau kita tidak kemudian terus mendiskusikan kira-kira apa ya gitu. Ini persoalan ini tuh gimana gitu. Karena kalau kita biarkan aja otaknya nggak mikir ya, ya kasihan gitu. Nah, jadi obrolan pojok nih akhirnya kita paksakan lah, bukan paksakan ya, kita coba sesuaikan dengan situasi. Oh, kita bikin virtual aja nih obrolan pojok porsi gitu, dibawa ke ruang virtual gitu. Jadi ya selalu melihat substansi konteks pengelolaan sumber daya dari perspektifnya dengan apa? Dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, terus kemudian saling menghormati berbeda pandangan. Yang saya lihat berbeda pandangan itu oke okay, gitu, tapi kemudian argumentasi yang disampaikan itu apa namanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan saling respect. Nah, itulah value-value yang saya lihat di dalam obrolan meskipun tidak apa ya, tidak gamblang dituliskan, tapi praktek itu yang saya alami selama berada di ruang Forsi 2008 hingga kini gitu. Nah, tampaknya menjadi konsumsi publik, obrolan pojok itu kayaknya akan mencerdaskan kehidupan bangsa, siapa tahu gitu. amin. Ceritanya begitulah. Ceritanya, siapa tahu ada yang ingin dicerdaskan gitu kan. Nah, nah obrolan pojok sesi kedua ini sesungguhnya itu ini Pak. Jadi obrolan pojok 1 bulan yang lalu Pak, yang kita gelar itu kan Bapak sudah memaparkan. Ada 4 slide Pak, 5 plus pembuka. Setiap slide-nya pas kita pelototin itu kayaknya 1 semester sendiri kalau lihat konsepsi gitu. Tapi ruang untuk menyampaikan dan kita mau bertanya itu tuh kayaknya tuh harus kita kasih seksi sendiri gitu, section sendiri gitu. Nah, makanya kami berpikir kawan-kawan gimana kalau kita coba letakkan lagi nih yang Bapak sebutkan sebelumnya ya soal sustainable development gitu ya. Jadi joy dulu, baru habis itu kita sustain lah. Kalau kurang lebih kan session 1 kemarin seperti itu. Nah hari ini tuh kita coba melihat itu lagi, melihat jadi sebenarnya sustainable development itu barang apa yang kemudian kalau kita lihat di Indonesia itu prakteknya apa iya sudah menuju sustainable development yang di idam-idamkan gitulah ya. Kalau di laporannya Brunden itu kan dia menyebutkan poinnya sustainable development itu artinya generasi mendatang itu artinya tidak akan berkesinambungan gitu loh. Intinya mereka yang diharapkan generasi mendatang tuh tidak mengurangi apa yang terjadi di generasi kini lah gitu kemanfaatannya. Nah, akhirnya kan pada intinya ya artinya pembangunan itu harus ada nih biar terjadi apa? Pembangunan berkelanjutan tuh harus dijalankan dengan aspek-aspek ya membangun lihat ekonomi aja ternyata bisa bunuh diri juga gitu. Ketika kita dia melihat lingkungan maupun sosialnya pun sebaliknya gitu. Kalau kita kemudian ke lingkungan tanpa memperhatikan ekonomi dan lain-lainnya, nah itu kan konsep Pak gitulah prakteknya kan gimana itu bisa 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 apa ya bisa work gitu loh. Sebut saja misalnya kita punya fakta nih Pak. Oke, kalau pembangunan harus seperti itu, mari kita let's say lihat populasi penduduk Indonesia nih Pak ya. 260 juta jiwa. 150 juta, 160 juta tuh ada di Jawa. Dan kurang lebih dari populasi yang ada di Jawa, itu penduduk miskinnya itu tuh di Jawa dari total data BPS nih Pak 2020 Maret
itu menyebutkan kalau angka kemiskinan Indonesia tuh 46 juta jiwa. Yang 15 juta jiwanya tuh ada di Jawa gitu. Padahal kalau kita lihat pembangunan, ya di Jawa tuh kurang apa gitu loh. Semua tuh udah ada di sana. Nah, terus gimana nih melihat ya sustainable development tuh work-nya tuh seperti apa sih? Nah, mungkin itu dulu lah Pak, pembuka dari kami. Nanti kawan-kawan yang lain mungkin bisa kemudian punya sesuatu untuk di-challenge ke Pak Dar, kayaknya nggak sepakat atau apa. Ya, begitu cairnya lah obrolan pojok, jadi bisa langsung kita saling menanggapi. Monggo Pak Dar. Oke, terima kasih ya. Ya, soal apa definisi sustainable development, kita semua sudah tahu lah definisi. Definisi itu apa ya? Ya, gampangannya begini kan, dia bilang apa yang dinikmati yang sekarang, ya, itu jangan mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk menikmati hal yang paling tidak sama lah. Ada yang lebih gampangnya lagi adalah apa namanya kemakmuran dari generasi ke generasi itu tidak menurun. Ya, jadi tidak ada penurunan, per kapitanya itu tidak menurun. Jadi dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah di situ kan berarti ada masalah penduduk, ya, pertumbuhan penduduk. Nah, saya nggak tahu di SDGs yang berapa, 17 atau 18 itu ada nggak? 17. Ada nggak soal penduduk? Penduduk nomor satunya nih ya Pak, yang di SDGs itu adalah soal kemiskinan. Terus kemudian mana ya datanya 17 itu penduduk ada ya? Sambil lihat ya Pak, lihat contekan. Oke, nah, kalau nanti udah ketemu kasih tahu aja. Jadi penduduk itu kan nambah terus nih. Saya kalau penduduk aja nggak dikontrol, ya sebetulnya ngomong kelestarian itu apa ya, terlalu jauh lah. Dan saya terus terang aja. Sebetulnya menurut saya juga termasuk saya sebenarnya. Mungkin 95% lebih orang yang ngomong kelestarian itu sebetulnya nggak paham juga tentang pembangunan yang berkelanjutan itu. Jadi orang yang ngomongin sustainable development, termasuk saya, itu bisa jadi nggak paham juga tentang apa itu sebenarnya sustainable development. Bisa nggak dicapai? Secara teori sih bisa, ya. Secara teori dengan kalau di ekonomi itu dengan pengembangan teknologi, ya teknologi itu bisa sangat ajaib, ya. Kita bikin aja teknologi yang bisa ngapain aja gitu, ya bisa. Apakah faktanya seperti itu? Ya nggak tahu. Kira-kira gitu ininya tuh. Jadi misalnya dengan nanoteknologi, ya. Nanoteknologi itu kan semboyannya, well, we can create something from nothing. Oh, luar biasa sekali, nggak mungkin kan itu kan? Yes. Jadi intinya itu kita bisa bikin daging sapi dari sendal jepit, apa aja gitu loh, bisa di nanoteknologi itu. Tapi kan nyatanya sampai sekarang juga nggak ada. Tapi secara teknologi teori ya mungkin gitu loh. Faktanya ya seperti sekarang ini gitu, nggak terjadi juga, belum terjadi juga. Nah, sekarang seperti tadi disampaikan oleh Wita, pembangunan di Jawa ini kan luar biasa. Ya, iya betul, pembangunan. Nah ini nanti mungkin saya nggak tahu siapa yang mau penelitian ya. Kira-kira begini, coba lihat. Pembangunan di Jawa itu memang luar biasa, betul. Tetapi ketika pembangunan itu menunjukkan hasil, orang datang juga. Jadi penduduk nambah juga. Migrasi ya, bukan pertumbuhan penduduk lokal ya, migrasi. Penduduknya nambah juga. Sama saja dengan pembangunan jalan raya. Oh, ini macet.
Oke, Jakarta macet, bangun jalan raya. Terus kemudian, oh relatif nggak macet. Orang datang lagi, oh Jakarta nggak macet. Orang datang ke Jakarta, macet lagi. Kayak gitu terus. Kejar-kejaran terus ini. Nggak akan selesai. Nggak akan pernah selesai. Dan apa ya, selama kita masih, frame kita itu masih more is better, ya, kita meletakkan problem itu di luar diri kita. Ini yang kita nikmati itu yang kita coba tambah, ya kan, supaya kita lebih happy. More is better, we enjoy more is better, kira-kira gitu. Nah, saya bilang selama frame-nya masih kayak gitu, sustainability itu omong kosong, nggak ada sustainability. Itu hanya dongeng, jargon orang cari makan gitu loh. Orang cari makan dengan jargon sustainable development, but sustainable development itself is not going to be materialized. Nggak bakalan terjadi lah. Jadi supaya kita itu mendekati sustainable development, ya, persoalannya itu bukan di sana, persoalannya itu di dalam diri kita itu. Oleh karena itu saya melihat ini kalau kitanya belum joy, kitanya belum satisfied, nggak bakalan deh. Saya dikasih rumah ukuran 50 meter persegi, saya pengen yang 100 meter. Dan kayak gitu terus gitu loh, nggak akan bisa. Ya, ujung-ujungnya itu nggak bisa sumber daya alam ini mendukung. Ya, oleh karena itu saya bilang selama diri kita belum membenahi diri kita sendiri, ya, oh bagi saya cukup sekian ini, dan saya bisa melihat mengejar lebih dari itu nggak ada gunanya. Baru mungkin, ya, mungkin bisa. Tapi kalau enggak, no way. Jadi ya saya tidak menyarankan bahwa Anda stop ngomong sustainable development. Kalau Anda mau cari makan sustainable, ngomong aja. Sustainable apa enggaknya, we don't know. Dan mungkin enggak juga gitu loh. Ya, jadi habis ngomong ya ketawa aja. Lu ketipu syukur, enggak juga bagus gitu loh ininya. Gitu aja. Jadi enggak karena memang itu enggak mungkin gitu loh. Gitu loh. Jadi sekarang coba orang membuat analisis macam-macam. Oke, saya tanya sekarang soal kemacetan aja. Sekarang jatah Anda, ya, jatah jalan raya Anda itu makin naik atau makin turun dari hari ke hari? Ini kan jalan raya nambah nih, dibangun, penduduk nambah juga, ya kan? Ya. Sekarang kalau jalan raya saya bagi dengan penduduk, kira-kira itu kan artinya luas jalan raya per penduduk kan? Penduduk. Ya. Kira-kira naik apa turun jatah jalan raya Anda? Ya tuh. Kalau turun, lah iya kalau turun terus Anda pengen sustainable, gombal kan itu? Gombal. Turun pasti turun kan? Terus turun, orang menganalisis soal kemacetan tuh macam-macam. Dong jatahnya aja turun, udah jelas itu kan, jatahnya turun ya pasti macet lah, lebih macet lah. Kan gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi orang dibikin wow macam-macam lah. Tapi kan nyatanya jatah jalan raya Anda itu turun. Seperti tadi yang membangun. Ini pembangunan di Pulau Jawa hebat, tapi kok masih juga ada kemiskinan? Yes, iya, karena orang itu datang, kayak di Bekasi misalnya. Siapa yang miskin di Bekasi? Coba lihat. Orang lokal. Gitu loh. Karena yang kerja itu pendatangnya. Orang lokalnya nggak dapat kerjaan. Yang miskin itu orang lokalnya. Nah, sekarang kalau mau coba deretin tuh kabupaten se-Indonesia, pertumbuhan penduduknya seperti apa, pertumbuhan ekonominya seperti apa, itu akan kelihatan itu daerah mana yang jatah per orangnya itu semakin tinggi ya, ini per kapitanya, daerah mana yang sebetulnya makin menurun. Dari pertumbuhan ekonominya iya, tapi per orangnya rendah sebetulnya. Kecil. Gitu loh. Nah, terus secara konsep orang yang sebetulnya sangat dihormati di sustainable development itu kan seperti kayak Pak siapa itu Dasgupta dari
sebetulnya dia di London ya. Orang-orang kayak gini jarang di refer gitu loh. Ini yang heboh-heboh itu wah banyak sekali. Tapi kalau saya baca ini orang sebetulnya ngerti sustainable development apa enggak. Karena itu sama orang Inggris satu itu saya lupa Beckerman apa siapa gitu. Ya Beckerman. Ini kan ada yang disebut dengan apa? Weak sustainability, ada yang strong sustainability. Kalau strong sustainability itu kan nggak ada substitusi ini. Jadi besi yang nggak bisa digantikan yang lain, gitulah. Nggak ada substitusi. Kalau weak, substitusi itu ada. Nah konsep itu sebetulnya sudah lama ada itu. Dari ekonomi lahir ya sudah ada yang konsep kayak begitu. Tapi kenapa kok seolah-olah sustainability itu sesuatu yang baru gitu. Ini kan ya cara orang cari makan macam-macam lah dengan konsep sustainability lah, macam-macam lah ininya. Nah, kalau kita lihat hubungan antara apa income dengan apa kerusakan lingkungan, polusi lah, itu hubungannya erat sekali. Kenaikan income diiringi juga kenaikan polusi, kenaikan kerusakan lingkungan. Ya, bahkan sampai sekarang itu. Nah, memang ada fenomena yang menunjukkan bahwa pada income yang tinggi itu kerusakan lingkungannya menurun. Nah, kerusakan lingkungannya menurun itu betul-betul menurun, ya, atau dia sedang memindahkan kerusakan itu di tempat lain, gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan Kuznets environmental Kuznets curve itu. Nah, kalau environmental Kuznets curve itu memang terjadi, ya sudahlah kerusakan lingkungan ini sekarang kita terima saja. Pada saatnya income naik tinggi, lingkungan akan membaik. Tapi kan nyatanya negara maju tetap aja yang melakukan polusi paling banyak juga. Kita itu baru 2 metrik ton per kapita, gitu kan? Ya. Nah, Brunei, tahu nggak Brunei itu? Kecil sih negaranya, tapi per kapita emisi CO2-nya itu 30 metrik ton. Bayangkan, Australia 9, Inggris kira-kira gitulah. Tapi income mereka tinggi lah. Kita income-nya baru 4.000 dengan polusi CO2 itu 2 metrik ton. Kalau kita babat hutan yang primer, 1 tahun ini 1 juta kita babat, kita naik dari 2 menjadi 5. 1 tahun itu aja, habis itu ya balik 2 lagi. Terus gaya-gayaan ikut-ikutan ngerem emisi dunia. Sementara itu kita lihat bahan bakar aja masih disubsidi. Mengemisi itu loh disubsidi. Nah, sekarang nggak tahu saya di SDGs itu subsidi fosil fuel masuk nggak? Kalau misalnya tidak ada subsidi fosil fuel, misalnya kayak begitu. Nah itu konsisten dengan apa? Dengan sustainable development. Nah, kita sekarang ini minyak disubsidi, ngomongin sustainable development, address dulu lah subsidi-subsidi itu hilangin supaya kita itu hidup apa adanya. Uang subsidinya aja masih ratusan triliun gitu, terus kita ngomongin sustainable development seolah-olah beneran nih, ya right. Nah kayak gitu-gitu loh, saya itu nggak mau ya ngomongin sesuatu yang sebetulnya apa ya, ya dagelan lah sebenarnya. Itu yang saya ingin tuh ngomong apa ya apa adanya lah gitu loh. Ini memang barang apa ya, barang yang laku diperdagangkan gitu loh. Jadi ya orang banyak cari makan dari pokoknya sustainable development, padahal ya
omong kosong juga sebetulnya. Yang kalian maksud sustainable development itu seperti apa? Jadi misalnya kayak gini. Sekarang setiap kebun harus sertifikasi, right? Nah, hutan rakyat yang kecil harus disertifikasi. Sustainability-nya seperti apa? Pertanyaan saya sekarang. Ya, katakanlah sekarang sawit misalnya. Kebun saya 5 hektar. Oke. Disertifikasi. Wah, ini nggak sustainable. Oke, nggak sustainable. Oke, terus kemudian saya ganti dengan singkong. Oke. Apakah wilayah itu menjadi lebih sustainable? Oke, sawitnya saya babat. Saya biarkan sebagai alang-alang. Apakah wilayah itu menjadi lebih sustainable? Gitu loh. Nah, ini yang cara melihat sustainability aja lucu banget. Setiap entitas bisnis dilihat, oke, banyak Sinarmas, sustainable apa enggak, punya saya yang cuma 3 hektar, sustainable apa enggak, punya Aswita yang cuma 2 hektar, sustainable apa enggak. Apakah begitu cara melihatnya? Kalau nggak sustainable, so, gitu loh. Coba lihat, Taman Nasional, apakah Taman Nasional sustainable? Gaji pegawainya sendiri aja nggak bisa. Sustainable, economically no, sosialnya ditolak masyarakat, sustainable nggak, so dibubarin. Kita tuh udah keliru cara melihat sustainability gitu loh. Ah, itu dulu lah. Oke. Iya Pak, jadi ternyata di dalam SDG itu sendiri Pak, yang tadi Bapak sebutkan soal populasi ya, itu tidak ada gitu loh. Jadi nggak ada. Nomor satunya itu SDG itu menghapus kemiskinan, kemudian menurunkan kelaparan, kesehatan berkualitas, kemudian pendidikan bermutu, kesetaraan gender, gitu-gitu Pak. Di nomor 13 tuh ada Pak yang penanganan perubahan iklim. Nah, 13. Terus apa lagi? Kemitraan untuk mencapai tujuan gitu. Jadi ya di 17-nya ya Pak. Nah, artinya tuh Indonesia kan well, Bapak bilang kan ya ya boleh dibilang kayak bullshit gitulah ya orang ngomongin sustainability. Tapi as a nation itu Indonesia tuh udah ceritanya ini Pak, udah menyepakati bahwa 2030 nanti udahlah kita udah nyampe nih, artinya kan 10 tahun lagi nih SDG. Tapi kelucuan-kelucuan lain yang muncul misalnya ya Pak. Misalnya, dari 17 goals yang intinya kita pengen ya. Ternyata tuh selalu kan kalau pembangunan tuh pasti ada trade off-nya tuh kan Pak. Externality tuh pasti terjadi. Ya. Externality terjadi, opsinya tuh 2 tuh Pak. Oke, bagaimana kita meminimalisir externality atau kita menginternalisasikan eksternalitas kan. Nah, kemudian banyak yang kemudian melihatlah praktek-praktek pembangunan di Indonesia. Itu selalu aja misalnya nih, kalau pembangunan maka mari kita lihat yang terjadi kan Indonesia butuh investasi nih. Investasi terbesar apa sih? Pabrik rokok banyak, Pak. Orang bilang, pabrik rokok banyak. Nggak sesuai sama SDG nomor 4 itu. Kesehatan masyarakat gitu. Lah tapi kan yang lain misalnya ada lapangan pekerjaan, kemudian negara mendapatkan teks dan lain. Artinya tuh kan ada selalu situasi seperti itu tuh Pak, bahwa satu dilakukan tetapi yang lainnya tuh pasti ada perdebatannya tuh gitu, jadi kayaknya tuh mumet, nggak selesai. Jadi kita tuh sebenarnya mau menyelesaikan persoalan apa sih, yang mana gitu loh. Dan bahkan kan kalau si sustainability ini kan dia sesungguhnya kan meletakkan bagaimana kebutuhan satu bangsa atau satu lokasi mungkin itu kan berbeda satu dengan yang lain gitu loh Pak. Itu yang ditekankan di dalam. Nah, mendefinisikan kebutuhan untuk mencapai strategi menuju sustainable development itu sendiri. Nah, itu tuh gimana ya jadi kayak angan-angan gitu sih Pak sebenarnya. Jadi pas lihat begitu. Tapi saya nggak tahu nih, mungkin kawan-kawan kan punya
yang lain punya opini lah, nggak bisa nih gitu, nggak bisa. Ya bisa dengan apa? Berbagi perspektif lain untuk bisa mencapai sustainable development 10 tahun lagi gitu loh. Jadi masih punya waktu nih. Gitu. Nah itu gimana Pak? Atau kawan-kawan lain lah mungkin punya opini bahwa ada pendekatan yang bisa gitu loh. Oke.